6. Filum moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin, yaitu molus berarti lunak. Jadi moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Moluska ini dia terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah gastropoda, berasal dari bahasa Yunani, yaitu gaster artinya perut dan podos artinya kaki. Jadi gastropoda itu dia kakinya itu berupa perut. Contohnya adalah siput. Yang kedua, kelas Bivalvia. Bivalvia berasal dari bahasa Latin. Bis artinya dua dan valva artinya katup. Jadi Bivalvia ini dia memiliki dua katup. Contohnya itu adalah jenis kerang. Sistem saraf pada Bivalvia ini terdiri atas 3 pasang ganglia yang terhubung dengan esofagus, kaki, dan bagian posterior otot aduktor. Nah, otot aduktor inilah yang berfungsi untuk membuka dan menutup cangkang. Bivalvia memiliki alat keseimbangan berupa statokis. Alat reproduksinya itu berupa sepasang gonad. Yang ketiga adalah kelas Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu cephalo berarti kepala dan podos artinya kaki. Berarti Cephalopoda adalah kakinya itu terletak di kepala. Pada Cephalopoda, kaki telah berevolusi menjadi lengan yang panjang di dekat kepala. Nah, kulit Cephalopoda ini dia mengandung kromatofor, yaitu pigmen yang memungkinkan tubuhnya berubah warna. Nah, kenapa dia harus memiliki pigmen tersebut? Untuk dapat memakan atau memangsa makanan yang ada di sekitarnya. Jadi dia melakukan kamuflase. Filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata Yunani di mana arthos artinya sendi atau tubuhnya sudah dilapisi oleh epikutikula yang terdiri atas kitin. Tubuh dan kakinya terbagi menjadi segmen-segmen. Tubuhnya sudah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kepala. Nah, filum Arthropoda ini dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas Crustaceae. Crustaceae berasal dari bahasa Latin, yaitu crusta yang artinya cangkang. Sebagian besar Crustaceae hidup di laut dan sebagian lagi di air tawar. Pada kepala terdapat 2 pasang antena, yaitu sepasang antena panjang dan sepasang antena pendek. Crustaceae dibedakan atas cephalothoraks dan abdomen dengan jumlah kaki ada 10 pasang. Crustaceae memiliki sistem pencernaan sempurna. Contoh spesies yang termasuk kelas Crustaceae adalah udang galah atau Macrobrachium rosenbergi, kepiting atau Portunus, kelas Insecta. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan abdomen, memiliki 3 pasang kaki. Tubuhnya dilindungi oleh kulit keras dari kitin. Kepala terdiri dari bagian mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. Sumut atau mulut pada serangga memiliki beberapa bentuk dan fungsi. Berbagai fungsi sumut diantaranya adalah alat untuk menusuk dan menghisap, menjilat, menggigit atau menggunting, dan alat menghisap. Yang ketiga, kelas Arachnida. Nah, kelas Arachnida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu arachne yang berarti laba-laba. Tubuhnya terdiri atas 2 bagian, yaitu tubuh depan dan tubuh belakang. Namun, pada kalajengking dia sudah dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Pada tubuh depan terdapat bintik mata dan mulut yang berfungsi untuk memegang atau menangkap mangsa yang disebut chelicera. Nah, di belakang chelicera ini terdapat pedipalpus sebagai alat peraba dan pemotong. Terdapat 4
pasang kaki. Contohnya itu adalah kalajengking. Kelas terakhir adalah kelas Myriapoda. Kelas Myriapoda berasal dari bahasa Yunani, yakni Myria artinya banyak dan podos artinya kaki. Jadi, Myriapoda adalah hewan dengan banyak kaki. Bagian tubuh Myriapoda hanya dapat dibedakan atas kepala dan tubuh. Tubuhnya panjang seperti cacing dan bersegmen. Di bagian kepala terdapat sepasang antena dan mulut bertaring. Pada setiap segmen terdapat 1 hingga 2 pasang kaki. Myriapoda dikelompokkan atas ordo Diplopoda dan ordo Psilopoda. Diplopoda memiliki 2 pasang kaki pada setiap ruas dan berantena pendek. Contohnya kaki 1000. Adapun Psilopoda hanya memiliki 1 pasang kaki pada setiap ruas dan berantena panjang. Contohnya kelabang. Filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi, Echinodermata adalah tubuh dikelilingin oleh duri. Nah, Echinodermata ini dia memiliki xilom dan sistem pencernaannya itu sudah lengkap. Umumnya, Echinodermata memiliki tubuh simetri radial. Selama perkembangannya, larva Echinodermata memiliki bentuk simetri bilateral. Ciri unik Echinodermata lainnya adalah sistem kakinya itu berbentuk tabung. Kaki tabung berguna untuk bergerak dan mendapatkan makanan. Kaki tabung digerakkan oleh sistem pompa air tabung. Nah, filum Echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas. Kelas Holoturoidea, dia ini memiliki ciri tubuh simetris bilateral. Berbeda dengan Echinodermata lainnya, pada Holoturoidea ini dia tidak memiliki duri dan eksoskeleton, di mana alat pencernaannya itu sudah lengkap, memiliki mulut dengan tentakel. Contohnya itu adalah Holoturiantara atau mentimun laut. Yang kedua, kelas Echinoidea. Kelas Echinoidea ini memiliki ciri tubuh yang berbentuk bola dan dapat bergerak bebas. Contohnya itu adalah bulu babi. Bulu babi tidak memiliki lengan, tetapi memiliki 5 baris kaki tabung yang berfungsi sebagai alat gerak yang lambat. Bagian oval bulu babi terdapat mulut yang dikelilingin oleh duri tajam. Yang ketiga, kelas Asteroidea. Kelas Asteroidea ini memiliki ciri tubuh yang pipih dan berbentuk bintang. Contohnya itu adalah bintang laut. Makhluk hidup ini menunjukkan banyak ciri umum Echinodermata. Bintang laut memiliki 5 lengan. Lapisan permukaan paling luar dari bintang laut terdiri atas lapisan sel epidermal yang bersilia. Di bawah kulit terluar terdapat endoskeleton. Bintang laut bereproduksi secara seksual. Bintang laut juga terkenal dengan kemampuan regenerasinya. Beberapa spesies yang dapat bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi. Yang keempat, kelas Opiuroidea. Opiuroidea merupakan hewan berbentuk bintang dengan lengan lurus, panjang, dan fleksibel. Sering juga disebut dengan nama
bintang ular laut. Cakram tubuhnya terlihat jelas. Anggota kelas ini memiliki kaki ambulakral pada lengan pipanya.